Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maresya Butar-Butar dengan NIM 1113824292222 dari kelas IKMC angkatan 2024. Nah, hadiran saya di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dari rula. Oke, sekarang itu kita bakal nentuin yang pertama itu kita bakal nentuin location upper arm position. Nah, di mana ini tuh ngitung menentuin posisi lengan atas. Jadi setelah dilihat pada aktivitas menyapu itu lihat dengan angulus sudutnya itu buat 40,69 derajat. Nah, 40,69 derajat itu masuk ke dalam 20 sampai 45 derajat. Jadi itu plus 2 ya teman-teman. Nah, terus juga ada dilakukan penyesuaian di mana kalau bahunya itu terangkat, maka bakal ditambahin 1. Tapi pada aktivitas menyapu bahunya itu nggak terangkat. Jadi nggak usah ditambah 1. Terus juga kalau lengannya berada dalam posisi abduksi atau menjauh dari tubuh, itu ditambahin 1. Nah, tapi pada aktivitas itu enggak ya. Terus terus juga kalau lengannya itu disanggal atau tubuh condong untuk menompang, maka kurangi nilai 1. Nah, pada aktivitas ini itu enggak. Maka nilainya itu cukup 2. Oke. Nah, selanjutnya itu ada lower arm atau posisi lengan bawah. Posisi lengan bawah nih. Jadi pada aktivitas menyapu posisi lengan bawahnya itu sebesar 53,68 derajat. Jadi itu masuk ke dalam ini 50 sampai 100 derajat, yaitu di plus 1. Nah, ini juga dilakukan penyesuaian di mana kalau lengan bekerja melintas garis tengah tubuh atau ke arah luar tubuh maka ditambahkan 1. Tapi lengannya enggak ke arah luar tubuh nih. Jadi cukup plus 1, teman-teman. Oke. Selanjutnya itu pada langkah ketiga itu kita nentuin posisi pergelangan tangan. Nah, jadi tangan pada aktivitas menyapu itu sekitaran membentuk 20 derajatan ya. Nah, jadi itu bisa dilihat jadi bisa lebih dari 15 derajat nih. Jadi itu ditambah nilainya 2. Terus juga di sini ada penyesuaian ya. Kalau pergelangan tangan yang menekuk ke arah samping atau bend from midline itu ditambahin 1. Nah, tapi pada posisi ini tuh nggak ada penambahan sama sekali, jadi cukup ditambah dengan, jadi cukup 2 aja. Oke, selanjutnya itu step keempat, di mana step keempat ini tuh menilai putaran pada pergelangan tangan nih. Putaran pada pergelangan tangan. Jadi kalau pergelangan tangan itu berputar ke posisi tengah itu ditambahin 1. Kalau pergelangan tangan itu berputar ke arah luar dengan rentang normal itu tambahin 2. Nah, pada posisi ini, pada aktivitas ini tuh pergelangan tangan itu sedikit berputar saat menyapu, jadi hanya ditambahin 1 aja. Oke, 1. Nah, untuk step kelima ini teman-teman, kita gini, kita menghitung skor postur lengan dan pergelangan tangan, yaitu kita ngitung dari di langkah 1 sama langkah 4. Langkah 1 sampai langkah 4. Jadi gini. Oke. Di tabel A ini itu upper arm itu 2. Nah, terus lower armnya itu 1 ya. Oke. Terus width score-nya itu 2 kan?
untuk twist skornya itu 1. Oke, jadi kita tarik garis nih. Oke, tarik garis. Ketemu nilai dari langkah ke 5 itu adalah 3, teman-teman. Oke. Untuk langkah ke-6 itu gunain penggunaan otot. Jadi postur kerjanya itu bersifat statis atau dipertahankan lebih dari 1 menit. Nah, Kak, itu ditambah 1. Kalau ada pergerakan berulang lebih dari 4 kali per menit, itu tambahin 1 juga. Jadi pada posisi menyapu ini dilakuin berulang. Jadi kita tambahin 1. Oke. Terus untuk langkah ke-7 itu nilai beban atau gaya yang digunain pada aktivitas menyapu ini. Nah, jadi kalau bebannya itu kurang dari 4,4 pon itu nilainya 0. Terus kalau antara 4,4 sampai 22 pon itu ditambahin 1. Terus juga kalau lebih dari 22 pon itu dilakuin berulang ditambahin 3. Nah, tapi pada aktivitas menyapu itu nggak ada bebannya kurang dari 4,4 pon, jadi cukup 0. Oke, untuk step ke-8 itu kita tambahin semua step, tambahin dari step 5 sampai 7, dimana step 5 itu 3, step 6 itu 1, dan step 7 itu 0, jadi 3 tambah 1 itu 4. Oke, selanjutnya itu pada bagian B nih. Untuk step ke-9 itu kita nentuin posisi leher. Jadi kita udah dapat sudutnya dari angulus yaitu 46,91 derajat, dimana itu masuk ke dalam 20 derajat lebih. Jadi itu plus 3 ya. Nah, juga ini dilakukan penyesuaian teman-teman, dimana kalau lehernya itu berputar itu ditambahin 1, terus juga kalau lehernya itu menekuk ke samping ditambahin 1. Tapi pada posisi ini tuh nggak ada penekukan ataupun perputaran sama sekali. Jadi cukup plus 3 aja ya. Oke. Nah, untuk step ke-10 itu nentuin posisi batang tubuh. Dimana itu kalau tubuhnya itu pada posisi ini tuh tubuhnya itu sudutnya itu sebesar 0,03 derajat, dimana itu tegak ya, dimana itu posisi tubuhnya itu tegak, jadi itu masuk ke dalam ini 0 derajat, jadi plus 1. Terus juga di sini ada penyesuaian. Terus juga dilakukan penyesuaian kalau batang tubuh itu berputar kayak tadi itu plus 1. Terus juga kalau tubuh menekuk ke samping plus 1. Nah, tapi pada posisi ini tuh enggak. Jadi cukup plus 1. Oke. Step ke-11, sekarang step ke-11 itu menilai posisi kaki. Nah, jadi pada posisi kaki ini, kakinya itu kalau kaki berada pada posisi stabil dan seluruh telapak kaki menapak ke lantai dengan baik itu nilainya plus 1. Tapi kalau tidak stabil dan tidak sepenuhnya menampak itu plus 2. Jadi pada posisi ini tuh kakinya stabil dan menampak, jadi itu cukup plus 1. Oke. Nah, step ke-12 itu menghitung postur skor leher, batang tubuh, dan juga kaki. Jadi menggunakan nilai dari step ke-9 sampai ke-10. Ya, sampai ke-11. Yes. Oke, jadi dari ini step ini naik postur skor ini itu 3 ya tadi. Seru banget. Oke, terus untuk
terangnya dulu. Terangnya itu 1. Legnya juga tadi 1. Oke. Baru di sini kita tarik garis ya, teman-teman. Nih, tarik garis, ditemuin step. Jadi skornya itu 3. Jadi skor pada 12 pada ke-12 itu 3. Sebentar. Oke. Jadi 3. Nah, selanjutnya itu ke 13. Selanjutnya itu ke 13. Itu menilai penggunaan otot. Nah, jadi kalau postur tubuhnya itu dipertahankan secara statis lebih dari 1 menit itu plus 1. Kalau jika ada gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit itu tambahin 1. Nah, pada postur menyapu ini itu dilakuin terus menerus, jadi itu plus 1 ya. Jadi plus 1. Bentar. Oke. Nah, untuk step ke-14 itu nilai beban atau gaya yang diterima oleh tubuh. Jadi kalau bebannya kurang dari 4,4 pon itu 0. Terus kalau di antara 4,4 sampai 22 pon itu 1. Kalau lebih dari 22 pon itu 3. Nah, pada aktivitas ini tuh nilainya 0 ya, teman-teman. Gak ada beban atau kurang dari 4,4 pon. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Jadi yang terakhir ini kita tuh nambahin nilai dari langkah 12 sampai 14. Lalu dicocokin pada tabel C buat dapetin skor akhir. Nah, jadi tabel C nilai 12 sampai 14. Nah, untuk nilai 12 ini kan tadi 3 ya. Sebentar. 3. Nah, terus nilai ke-13 itu 1. 1 ya. Oke. Terus sisanya yang step ke-14 itu 0. Jadi kita tarik garis, teman-teman. Nah, didapat itu nilainya 3. Oke. Jadi nilai akhir pada step 15 itu 3. Oke, buat final score dari tabel C ini dapatnya kan tadi 3 nih. Jadi dari pengukuran metode Rula ini, aktivitas menyapu itu skor akhirnya itu 3. Jadi nunjukin tingkat resiko yang rendah di mana postur kerja ini masih bisa diterima, tapi perlu pemantauan secara berkala, terutama pada aktivitas yang dilakuin dalam durasi yang cukup lama. Baik, itu dia bagaimana cara mengerjakan Rula. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.